percaya Tuhan, ketika kami ada di dalam kasih karunia-Mu, rancangan-Mu dalam hidup kami yang ajaib itu pasti nyata. Seberapa berat kondisi, keadaan, pergumulan kami di dunia ini Tuhan, itu tidak akan pernah melebihi kebesaran dan keajaiban Tuhan. Ajar kami selalu berserah penuh menurut pimpinan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan pada akhirnya semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami rindu pada siang hari ini. Setiap nyanyian pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami rindu setiap kami yang hadir siang ini dalam ibadah session yang kedua. Biarlah kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus menaungi kami untuk kami menerima taburan benih firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu berkuasa. Firman-Mu adalah isi hati-Mu bagi kami. Urapi kami Tuhan, berikan kami hati seorang hamba, berikan kami telinga seorang murid, sehingga firman yang kami terima boleh bekerja di dalam diri kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, menyatulah dengan hamba-Mu, berfirmanlah atas kami semua. Kami siap diberkati siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang diberkati bersama berkata amin. Beri kemuliaan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom. Selamat siang, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang berbeda dengan session yang pertama. Siang hari ini tema yang saya ingin bagikan adalah iman mengalahkan dunia. Mari ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Iman mengalahkan dunia. Ada banyak orang mengaku beriman kepada Tuhan, ya. Ada orang yang berkata, Pak Pendeta, saya percaya tahun depan saya lebih sukses. Saya percaya tahun depan saya punya rumah. Tahun depan saya punya anak. Tahun depan saya punya pekerjaan jauh lebih bagus. Banyak orang beriman seperti itu, ya. Tetapi ketika tahun depan itu datang, ternyata apa yang dipercaya, diimani itu belum kunjung terwujud. Belum kunjung terlihat. Tidak sedikit loh. Orang-orang yang tadinya dengan semangat berkata, amin, amin, aku percaya. Pada akhirnya mereka berkata begini, gak Yesus-Yesusan, gak ibadah-ibadahan, gak gereja-gerejaan, gak pelayan-pelayanan. Saya mau tanya, pernah gak ketemu orang yang kecewa? Dengan seperti kata-kata seperti itu. Saya terlalu sering berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Ya. Saya percaya Pak, tahun depan saya sembuh, saya sehat loh. Kita beriman tentang kesembuhan, diberkati Tuhan itu tidak salah. Tetapi iman seperti itu bukan iman yang mengalahkan dunia. Mari kita lihat seperti apa iman yang mengalahkan dunia itu. Kita buka Alkitab sama-sama. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat sepanjang satu perikop. Jadi kita nggak akan ambil sepotong-sepotong ayat, tapi kita ambil dalam satu konteks. 1 Yohanes 5 itu dekat Wahyu, ayat 1 sampai 5. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu tolong sambung ayat genap bersaut-sautan dengan saya. Nanti ayat 5 terakhir kita baca sama-sama, dan kita akan aminkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan, saya awali. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir daripada Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat 2 sama-sama. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah. Saya ulang. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman. 5 sama-sama. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang percaya katakan amin. Berbahagialah orang yang dengar firman, menyimpan dalam hati, bahkan dengan setia melakukannya. Di dunia ini Bapak Ibu, Anda lihat secara teliti atau tidak, saya mau kasih tahu, di dunia ini terlalu banyak hal-hal yang mengecewakan. Betul apa betul? Apa sih Pak artinya kecewa? Ada yang tahu Bapak Ibu artinya kecewa? Diaken tahu nggak artinya kecewa?
Tolong dicatat, ini definisi kecewa. Kecewa itu artinya yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Itu definisi kecewa. Kepinginnya A, yang terjadi kok B. Kepinginnya B, kok yang terjadi adalah C. Ya memang dunia ini nggak bisa kita duga, nggak bisa kita prediksi. Manusia berusaha dengan segala macam rencana, segala macam target, segala macam upaya. Tetapi ternyata semua berjalan itu bukan menurut kehendak manusia. Semua berjalan itu menurut kehendak Tuhan. Amin. Contoh, tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi datangnya virus corona. Betul? Begitu datang semua orang kaget. Bukan cuma semua orang, semua dunia. Mereka harus berusaha untuk bisa mengatasi itu. Dan korban jiwa begitu banyak. Tidak sedikit yang mengalami kekecewaan dengan adanya virus corona itu. Nah saudara, apa hubungannya dengan iman mengalahkan dunia? Iman yang mengalahkan dunia itu, mohon maaf, bukan iman seperti yang banyak disiarkan di YouTube. Memang tidak semua. Tapi kebanyakan apa yang disiarkan di YouTube itu bukan iman yang mengalahkan dunia. Berapa banyak kita percaya, kita mengaku beriman, kita mengaku punya keyakinan kepada Tuhan. Lalu kita ngomong begini, Tuhan Yesus aku percaya janjimu. Tuhan Yesus aku percaya firman-Mu Tuhan. Aku yakin Tuhan mobilku Avanza tahun depan akan jadi Alphard. Aku percaya Tuhan rumahku akan beranak. Bukan 2 tapi 3, 4, 5. Seringkali iman seperti itu kita anggap iman yang luar biasa. Tetapi bukan itu menurut versi Alkitab tentang iman yang mengalahkan dunia. Kalau kita bicara konteks mengalahkan dunia, banyak orang berpikir seperti begini. Oh, kalau mengalahkan dunia itu harus bisa seperti Jack Ma. Harus bisa seperti Bill Gates. Harus bisa seperti Steve Jobs. Harus bisa seperti Elon Musk. Ya. Harus bisa menjadi orang-orang yang berkuasa dalam ekonomi dunia. Menciptakan Apple, menciptakan Microsoft, menciptakan Alibaba. Menciptakan ini, wah mereka dianggap menaklukkan dunia dengan segala teknologi kecanggihan dan ekonomi dan kepandaian. Tetapi kalau kita melihat Alkitab yang tadi sudah kita baca, yang disebut mengalahkan dunia, itu bukan diukur dari hal-hal duniawi. Tolong bilang sama sebelahnya, bukan diukur dari hal duniawi. Dunia selalu memprioritaskan prestasi, memprioritaskan sebuah nilai. Keberhasilan itu dari bendawi, dari sebuah nilai-nilai saldo keuangan aset yang luar biasa dan luar biasa. Tetapi Alkitab sama sekali punya versi yang berbeda. Coba perhatikan, iman yang mengalahkan dunia itu bagaimana? Coba kita lihat ayatnya yang ke-1. Ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah, yang keras, bahwa Yesus adalah, siapa itu Yesus adalah Kristus? Lahir dari Allah. Orang yang punya iman mengalahkan dunia itu harus percaya, imannya itu percaya bahwa Yesus adalah Kristus yang lahir dari Allah. Lihat saya, ada yang tahu artinya Kristus? Banyak orang berkata, aku percaya Yesus, amin, haleluya, aku percaya Yesus. Iya, tapi Yesus yang bagaimana? Banyak orang percaya Yesus sebagai dokter di atas skala dokter, amin, puji Tuhan. Ada orang percaya Yesus sebagai hakim yang adil, oh haleluya, puji Tuhan. Ada orang percaya Yesus sebagai bapak yang baik, haleluya, puji Tuhan, gak masalah. Ada orang yang percaya Yesus sebagai sobat yang setia, kekasih jiwa. Haleluya, puji Tuhan, enggak apa-apa. Tetapi berapa banyak orang yang percaya Yesus sebagai Kristus? Kadang-kadang orang menyebut Kristus itu enggak ngerti arti Kristus. Ada yang tahu artinya Kristus? Yang diurapi. Kristus itu artinya yang diurapi, yang dipersiapkan untuk sebuah proyek penyelamatan umat manusia yang dikerjakan oleh Allah bagi kita di dalam Yesus. Terlalu banyak orang di gereja itu percaya Yesus cuma sebagai apa? Sinterklas.
Oh aku doa, aku butuh. Tuhan kasih berkat, kasih jawaban. Selesai. Tetapi tidak pernah menempatkan Yesus sebagai sosok pribadi yang diurapi, yang dipersiapkan untuk proyek penyelamatan manusia. Artinya manusia tidak pernah melihat Yesus sebagai juru selamat yang telah menyelamatkan hidupnya dari kutuk dosa. Makanya banyak orang banyak suka mujizat tapi nggak suka bertobat, betul nggak? Halo? Kok tegang semua wajahnya? Banyak orang suka mujizat tapi nggak suka taat. Banyak orang suka kesembuhan, tapi nggak suka kekudusan. Karena mereka cuma menganggap Yesus kayak sinterklas. Yesus sebagai tabib, Yesus sebagai hakim, Yesus sebagai sobat setia, Yesus sebagai bapak yang baik, kekasih jiwa. Tetapi nggak pernah menempatkan Yesus sebagai juru selamat. Makanya terlalu banyak orang suka menyalibkan Yesus berkali-kali. Padahal ikut Yesus itu harusnya apa? Sangkal diri, pikul salib. Tapi banyak orang menyangkal Yesus dan menyalibkan Yesus. Tidak pernah menyalibkan dirinya sendiri. Saya dulu sebelum sungguh-sungguh bertobat. Saya ini suka ngebut Bapak Ibu. Teman-teman saya mengakui cara nyetir saya ini sampai saya dapat gelar. Disebut Raja Jalanan. Ada di sini yang pernah dapat julukan Raja Jalanan? Raja Jalanan tahu artinya? Menguasai jalanan dan hafal jalan-jalan tikus, jalan-jalan tembusan itu ngerti. Kalau pergi ke kota mana, mesti tahu kuliner yang enak di mana tuh. Wah, itu raja jalanan itu. Manusia jalanan itu, ngerti itu. Kalau di sini macet tembus sini macet tembus sini. Itu raja jalanan, menguasai jalanan. Bahkan saking hebatnya saya nyetir dulu. Teman saya menjuluki saya bukan cuma raja jalanan, tapi setan jalanan. Tahu artinya setan jalanan? Itu predikatnya lebih tinggi daripada raja jalanan. Kalau ada di antara kita sampai dijuluki setan jalanan, artinya setan jalanan itu kita lagi nyetir, orang lain bisa teriak, setan! Itu setan jalanan. Berarti kita membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ugal-ugalan itu setan jalanan. Saudara-saudara, dulu saya ini sudah ke gereja. Dulu saya sudah hafal ayat Alkitab, tetapi hobi saya masih suka ngebut. Kalau nggak nyalip orang itu rasanya nggak puas. Ya, waktu saya sudah menikah, kebiasaan ngebut saya belum berhenti. Saya ngendarai keluar kota pelayanan berdua dengan istri saya. Waktu itu anak saya belum lahir. Ya, saya ngebut, saudaraku. Saya pernah punya kegilaan yang paling gila, ngebut dari Songgoriti sampai di Karangpat. Zaman dulu belum ada lumpur lapindo, ya. Songgoriti jam 4 pagi sampai di Karangpat jam 5:30. Bukan Malang loh ya, Songgoriti Batu itu sampai Karangpat cuma 1,5 jam. Naik Panther 2500 cc, buanter saya. Ya, setelah saya menikah, istri saya ikut pelayanan, kebiasaan ngebut saya tidak berubah. Sampai istri saya tepuk-tepuk pundak saya. Ingat apa sih? Yesus sudah disalib di atas kayu salib. Terus kenapa? Kenapa kamu kok nyalip-nyalip terus? Iya ya, Yesus sudah disalib. Harusnya saya juga ikut disalib. Tapi saya nggak mau disalib, saya maunya nyalip-nyalip terus. Banyak orang Kristen percaya Yesus, tapi nggak pernah mengenal Yesus yang pernah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Artinya kita ini beriman kepada Yesus, tapi masih suka dosa. Masih suka kejahatan, masih suka tipu-tipu, masih suka kepalsuan. Saudara, apakah ini yang disebut iman mengalahkan dunia? Bukan. Walaupun saudara beramin-amin pun, aku percaya tahun depan aku diberkati, tidak akan turun tapi naik, tidak akan jadi ekor tapi jadi kepala. Selama kita belum hidup percaya kepada Yesus adalah Kristus, sampai kapanpun kita nggak pernah punya iman yang mengalahkan dunia. Termasuk kita dapat jawaban doa pun, kita dapat mujizat pun, kita dapat berkat pun, itu bukan ukuran kita mengalahkan dunia. Sampai sini paham Bapak Ibu? Iman yang mengalahkan dunia itu iman yang berdasarkan pada Yesus adalah Kristus yang berasal dari Allah. Alkitab berkata lahir dari Allah. Lahir dari Allah itu bukan berarti Allah melahirkan, Allah beranak, bukan. Lahir dari Allah itu artinya berasal dari Allah. Kalau Yesus disebut anak Allah berarti dia Allah.
Dia datang ke dunia dalam wujud manusia untuk menebus manusia dari dosa, melepaskan manusia dari kutuk kebinasaan. Berarti kita harus menempatkan Yesus sebagai Sang Kristus, Juru Selamat yang mengubah hidup kita dari kegelapan dosa menuju terang kebenaran Allah yang ajaib. Amin. Yang kelima, ayat kelima, coba lihat ayat kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia? Ditegaskan lagi di kalimat terakhir. Mereka yang mengalahkan dunia, yaitu selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus yang adalah Allah, Yesus yang dari sorga, yang ingin menyelamatkan kita. Berapa banyak orang ingin berkat mujizat kesembuhan, tapi nggak ingin masuk sorga. Hidupnya masih dalam dosa. Jadi iman yang mengalahkan dunia itu berdasarkan pada Kristus Yesus. Yang sungguh-sungguh kita yakini dia juru selamat kita. Saudara, yang kedua, iman yang mengalahkan dunia itu seperti apa? Ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Perhatikan baik-baik. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah. Serta melakukan, ulangi, serta melakukan, sebab inilah kasih kepada Allah, ayat 3. Yaitu bahwa kita apa? Menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengandung perbuatan. Iman yang bermuatan kasih kepada Allah dengan wujud menuruti perintahnya. Lihat saya Bapak Ibu. Banyak orang bilang begini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Banyak orang menyebut dirinya mengasihi Tuhan. Banyak orang melabeli dirinya, aku cinta Tuhan, aku sayang Tuhan, aku rindu Tuhan, aku kagum Tuhan. Tapi Alkitab jelas berkata, orang yang mengasihi Tuhan bukan yang bisa berbahasa roh. Bukan, dan bukan. Orang yang mengasihi Allah bukan orang yang rajin pelayanan, bukan orang yang hafal Alkitab, bukan orang yang bisa khotbah, bukan orang yang bisa aktif di gereja. Orang yang mengasihi Tuhan itu bukan orang yang bisa bernubuat, ngusir setan, bla 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 bla. Bukan, dan bukan. Kalau disebut orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab memberitahu orang itu akan pasti apa? Pasti apa? Menuruti perintahnya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan itu memegang perintah Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Berarti kalau cinta Tuhan itu cirinya adalah tidak carpe dewe. Tolong bilang sama sebelahnya, gak boleh carpe dewe. Banyak gak orang Kristen masih carpe dewe? Banyak. Di sini gak ada Bapak Ibu, Kutub Utara banyak. Orang yang mengasihi Tuhan itu cirinya dia menuruti perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu kalau kita dasarkan dengan kasih, semua perintah Tuhan tidak terasa berat. Halo, jika pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu. Berat atau gampang? Berat atau ringan? Berat. Kalau kita lihat dari sudut jasmani, kita lihat dari sudut lahiriah, berat. Musuhmu lapar, beri makan. Musuhmu haus, beri minum. Berat atau ringan? Berat. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu berat. Tetapi kalau kita tahu dia pernah mengasihi kita, dia pernah mengampuni kita, dia pernah melayakkan kita, dia pernah angkat kita dari dosa. Kasihnya yang besar itu ada dalam hati kita. Maka dengan kasih yang besar itu kita kembalikan untuk melayani Tuhan. Maka kita menuruti perintah Tuhan, tidak ada yang berat. Contoh. Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah dikecewakan orang enggak? Pernah sakit hati? Ajaran firman Tuhan disuruh apa? Mengampuni itu gampang atau sulit?
Sulit. Jangan ada yang berkata gampang. Sulit, secara manusia sulit. Saudara tidak mungkin bisa ngampuni suami. Anda tidak mungkin bisa ngampuni istri. Tidak mungkin bisa ngampuni mertua, ipar, engso, you know engso? Tidak mungkin bisa kalau Anda tidak menerima lebih dulu kasihnya Allah. Apa yang Anda bisa berikan kepada orang yang menyakiti kalau Anda nggak punya kasih itu? Modal apa yang Anda bisa berikan untuk orang lain sementara Anda sendiri tidak pernah menerimanya? Hanya orang yang pernah menerima kasih pengampunan dari Allah. Orang seperti itulah yang bisa mengasihi dan mengampuni orang yang pernah menyakiti hatinya dia. Dan dia nggak merasa itu berat. Halo, dengar baik-baik. Anda walaupun rajin pelayanan bertahun-tahun, Anda bisa khotbah kayak saya berkali-kali di mana-mana di luar kota. Kalau Anda nggak pernah menerima kasihnya Allah secara pribadi dalam hatimu, nggak pernah menempatkan dia sang raja dalam hidupmu, engkau nggak akan pernah punya modal untuk mengampuni orang lain. Nggak ada. Makanya orang dunia tuh nggak bisa ngerti. Kok bisa sih orang Kristen itu ngampuni? Kok bisa sih dia itu bisa berbelas kasihan sama orang yang jahat? Kok bisa? Ya karena ada kasih Allah di dalam hatinya. Kalau dia nggak punya kasih Allah dalam hatinya, walaupun dia Kristen, walaupun dia pelayanan, sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa mengampuni atau mengasihi. Sampai akhirnya dia berkata begini, sampai mati aku tidak akan ngampuni. Sampai mati aku tidak mau nyopo dia. Itu bukti kita nggak pernah mengasihi Allah. Amin. Orang yang menyimpan kepahitan, menyimpan dendam sakit hati, sama dengan menyimpan sampah. Tinggal tunggu waktu, nanti pasti jadi penyakit. Pasti. Saya kasih contoh boleh? Seandainya suatu hari bapak-bapak itu telepon saya, Pak Budiono, besok hari Senin ada waktu? Ada. Bisa nggak Pak pergi ke rumah saya? Ada acara beston, ada acara ucapan syukur. Wah, saya datang. Begitu datang, setelah ibadah, ada banyak menu makanan di atas meja makan. Ada kambing guling, babi guling, guling-guling. Ya. Ada capcay, fuyung hai, hai. Ya. Banyak sekali. Koloke, kolobak, kolonyet, komplit dah. Es dawet, es cendol, es teler, es podeng, banyak. Wah, saya nikmati semua. Besok paginya mules. Ada panggilan alam. Pernah nggak saudara mikir begini? Eman yo, babi guling, es teler, eman. Loh, kalau sudah berhari-hari jadi sampah nggak? Waktunya harus dibuang, buang nggak? Masa saudara bilang gini, eman, koloke, gurami tim, ya, gurami tausi, kerapu tim, bawang putih, eman simpen 2 hari 3 hari, lama-lama jadi apa? Penyakit. Dengarkan baik-baik. Terlalu banyak orang rajin membuang sampah dari perutnya. Tetapi terlalu jarang orang buang sampah dari hatinya. Tuhan ingin hati kita murni, bersih untuk tempat Dia bertahta. Bukan untuk simpan sampah. Bilang sama sebelahnya, jangan simpan sampah. Sampah itu sudah bau, disimpan tambah bau. Siapapun orang yang menyakiti saudara, memang diizinkan Tuhan untuk mendewasakan Anda. Amin. Dengar kata-kata saya. Anda dari lahir sampai mati, tidak mungkin tidak pernah ketemu orang bencekno. Pasti ketemu. Ya toh ya? Anda tidak pengen ketemu orang bencekno, tapi pasti ketemu. Karena memang itu diizinkan Tuhan untuk melatih iman cinta setiamu kepada Dia. Untuk bisa nggak ngampuni orang. Selama Anda nggak bisa dikuasai oleh kejahatan orang, Anda dijahatin kayak apa tetap mengampuni. Anda sudah lulus, Anda sudah dewasa. Dan orang yang lulus dewasa model begitu, hidupnya diwarnai mujizat. Bagaimana Tuhan bisa memberkati seseorang kalau hatinya masih banyak sampah? Yesus pernah berkata, anggur yang baru harus dimasukkan dalam kirbat anggur yang baru. Kalau anggur yang baru dimasukkan kantong kulit kirbat yang lama, maka anggur yang baru itu akan merusak kantong kulit yang lama, akan terkoyak, akan rusak, akan terbuang sia-sia. Berkat Tuhan itu
selalu diberikan, mujizat Tuhan selalu diberikan kepada orang yang hatinya sudah siap untuk diberkati. Terlalu banyak orang rajin minta berkat, minta mujizat, tapi nggak pernah rajin untuk mempersiapkan hatinya layak menerima mujizat Tuhan. Mohon maaf, Tuhan itu tidak pelit dengan mujizat. Tuhan itu tidak pelit dengan berkat. Tetapi kadang-kadang yang menunda kita terima berkat mujizat itu karena kita lupa untuk mempersiapkan hati kita sebagai wadah yang layak untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang bermuatan kasih Allah, yaitu dengan menuruti perintah-perintahnya. Yuk dibaca Yohanes 14 ayat 15, saya tidak mengarang. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Ya, kita lihat sebagai ayat-ayat terakhir. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala itu berapa? Semua. Termasuk firman Tuhan yang enak ataupun yang tidak enak. Turuti. Urusan orang itu berubah atau tidak, urusan orang itu paham atau enggak, ngerti atau enggak, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita menuruti perintah Tuhan. Nanti Tuhan yang akan beracara dengan kita. Tuhan yang akan memulihkan kita. Tuhan itu suruh kita ngampuni, ampuni. Tuhan suruh kita sangkal diri pikul salib, lakukan. Walaupun gak enak, sakit, menderita, gak apa-apa. Nanti yang terima upah itu kita. Saya pernah dikecewakan jemaat. Saya pernah dikecewakan diaken. Saya juga pernah dikecewakan hamba Tuhan yang bisa khotbah. Kira-kira level sakitnya lebih sakit yang mana? Disakiti sama pendeta. Rasanya begini, sakitnya tuh di sini. Saya sampai pernah ngomong sama istri saya, kalau modelnya di gereja banyak yang seperti ini, saya malas ke gereja. Saya mulai memanjakan sakit hati saya. Malas saya ke gereja, malas saya pelayanan. Ketemu orang yang model-modelnya cuma acting-acting begini. Istri saya bilang begini, sudahlah Ko, kalau pelayanan di gereja itu jangan lihat manusia, lihat Tuhan saja. Halo, nasihat istri saya baik nggak? Saya bilang begini, enak kamu ngomong ya, kamu nggak ngerasakan sakitnya tuh di sini. Kamu nggak ngalami seperti apa yang aku alami, enak ngomong, itu gampang diucapkan, sulit dilakukan. Jujur. Berapa banyak kita seringkali juga berdebat seperti itu kan alasannya. Enak lu nggak ngalami, aku ngalami. Lihat Tuhan, jangan lihat manusia. Saya jawab sama istri saya. Memangnya ke gereja mata kita melek lihat apa? Ya lihat manusia lah, lihat pendeta lah. Kalau kita suruh lihat Tuhan, Tuhan nggak kelihatan. Betul nggak saya ngomong? Masuk akal, logika. Yang dilihat mata kita ya manusia. Tapi belajar melihat yang nggak terlihat itu sulit. Melihat kasih Tuhan, melihat pengorbanannya di atas kayu salib, melihat kebaikannya, itu butuh iman. Untuk belajar setia, belajar tabah, belajar kuat, belajar sungguh-sungguh, belajar memurnikan motivasi, itu butuh iman. Dan iman itu namanya mengalahkan dunia. Iman yang menuruti perintah Tuhan. Itu tidak mudah bagi saya. Sampai akhirnya saya lupa peristiwa itu bertahun-tahun. Saya sudah lulus, saya tidak simpan kepahitan, tidak simpan benci. Ketemu pendeta itu saya tetap kasih salam tangan, saya kasih senyum, saya kasih berkat. Tiba waktunya Tuhan kasih upah. Saya diberkati Tuhan luar biasa. Berkat Tuhan datang dalam hidup saya itu bertubi-tubi. Ya, saya bisa dibawa ke luar negeri, digratisin, dibayarin. Wah, dapat berkat banyak pokoknya. Lalu saya doa, Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang berlimpah-limpah ini. Saya tidak ngerti Tuhan, terlalu luar biasa berkat-Mu. Aku tidak layak Tuhan menerima berkat-Mu yang begitu mulia dan istimewa ini. Lalu di situ saya diingatkan Tuhan. Ingat enggak dulu kamu pernah mau meninggalkan pelayanan? Pernah enggak kamu dulu ingin meninggalkan panggilanmu? Iya Tuhan. Mestinya kamu tetap setia dan ternyata kamu memang setia. Diberkati luar biasa. Disitulah saya mulai ngomong, Tuhan, kalau tahu bakal saya terima berkat kayak begini Tuhan, harusnya dulu saya tidak kecewa ya. Harusnya dulu saya tidak baper ya. Tuhan,
Kalau sekarang saya ngerti berkat-Mu terlalu luar biasa, ajaib kayak begini. Sering-sering kirim pendeta fitnah saya Tuhan. Nggak apa-apa Tuhan. Loh sekarang doanya beda. Dulu bilangnya nggak kuat, banyak acting orang-orang. Sekarang sering-sering kirim orang fitnah saya Tuhan. Karena tahu di balik setiap peristiwa, kalau kita setia dan taat dan lulus, pasti ada rewardnya. Bilang sama sebelahnya, ada rewardnya. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Coba dibaca 1 Korintus 2 ayat 9. Saya ngomong enggak teori, saya sudah praktek. 1 Korintus 2 ayat 9. Ayo kita lihat 1 Korintus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang untuk siapa? Untuk siapa? Semua yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Yang menuruti perintahnya. Jadi kalau saudara taat firman Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, nuruti perintah Tuhan, saudara akan hidup diwarnai mujizat. Nggak usah minta berkat, Tuhan sudah sediakan. Nggak pernah didengar telinga, nggak pernah timbul dalam hati, nggak pernah terlihat. Itu semua sudah disediakan. Makanya hidup kita itu jangan bingung. Tuhan kenapa kok aku nggak kaya Tuhan? Kenapa kok aku nggak sukses, nggak mencapai target Tuhan? Kok nggak closing Tuhan? Kenapa kok aku begini Tuhan? Nggak usah mikir begitu. Mikir begini, Tuhan aku pengen menyenangkan Engkau. Aku pengen lebih dewasa, aku pengen lebih bijak, aku pengen lebih dipakai Tuhan, aku pengen lebih diurapi Tuhan, aku pengen lebih suka doa pagi, aku pengen lebih suka baca firman, aku pengen lebih suka jadi berkat, aku pengen bisa ngampuni, aku pengen bisa memaafkan. Itu yang dikejar. Kalau saudara menyenangkan hati Tuhan, menyentuh hati Tuhan, Anda enggak usah minta. Bapak di sorga itu lebih dahsyat daripada Bapak di dunia. Dia bisa ngerti untuk apa anaknya melakukan semuanya itu karena kasih. Bapak itu tidak tinggal diam, pasti Dia akan memberkati. Saya sampai hari ini tidak pernah doa minta itu. Karena saya tahu Bapakku di sorga itu lebih ngerti apapun yang kubutuhkan daripada aku ngerti tentang hidupku sendiri. Dia bisa memenuhkan apapun yang aku butuhkan. Langit dan bumi aja miliknya Dia. Nafas hidupku aja miliknya Dia. Masa kebutuhanku di dunia Dia nggak tahu? Tahulah. Kalau saya punya Allah seperti itu, sebenarnya Dia juga Allah kita. Hidup ini berusahalah fokus untuk menuruti perintahnya. Semua kebutuhanmu itu tanggung jawabnya Dia. Saya mau tanya, kalau anak saudara bisa nuruti hati saudara, kita pulang, anak kita tanya, Papa haus ya Pak? Capek Pak? Pak ambil minum ya Pak? Mama masak apa Ma? Tak bantu potong-potong sayur Ma. Ma capek Ma, tak pijeti Ma. Ma nanti aku pergi ke Galaxy Mall Ma. Nanti aku pulang Mama mau dibawa no apa Ma? Papa mau dibawa no apa Pak? Kalau Anda punya anak seperti itu, Anda merasa bangga nggak? Wih anak ini mengerti loh. Anak ini bisa ngambil hati orang tua loh. Di waktu anak saudara yang begitu pengertian, tiba-tiba dia bilang begini, Pak, Ma, handphoneku rusak Pak, Ma. Sepatuku jebol Pak, Ma. Saudara ngomong apa? Nak, sorry ya nak. Papa mama belum ada waktu, belum ada uang. Nanti ya, bulan depan ya. Saudara berusaha berjanji dengan menunda memberikan kebutuhan anak kita. Makin ditunda, yang tersiksa anak kita atau kita? Yang gelisah anak kita atau kita? Kita. Kita makin menunda, makin lama kita kepikiran, waduh anak baik nurut kayak gini, bisa ngambil hati. Kalau lama-lama gak tak turuti keinginan hatinya, aku gak enak, gak tega. Itu Bapak di dunia loh. Orang tua di dunia, apalagi Bapak di sorga. Kalau hidupmu menyenangkan Tuhan, Tuhan tuh tahu semua kebutuhanmu. Gak usah minta pun Tuhan bisakah kabulkan. Amin. Dibuka Matius 6 ayat 8. Matius 6 ayat 8. Saya tidak ngomong asal ngomong. Ada ayatnya. Matius 6 ayat 8. Kita lihat sebagai ayat-ayat terakhir. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi janganlah kamu seperti mereka.
Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum ngomong, sebelum minta, sebelum mohon. Bapak di sorga sudah tahu. Kalau kita jadi anaknya. Kalau kita bukan anaknya, Tuhan bilang apa? EGP, emang gua pikirin. Kalau kita anaknya, dia pasti tahu kebutuhan kita. Amin. Pertanyaan saya, kita sudah jadi anak Tuhan belum? Yang namanya anak itu membawa genetik dari bapaknya. Betul? Kalau bapaknya pesek, anaknya ya pesek. Kalau bapaknya berintik, anaknya ya berintik. Ada genetik dari bapaknya. Kalau bapak di sorga itu genetiknya kasih. Anak Tuhan juga kasih. Amin. Kalau bapak di sorga itu suka memberi. Genetiknya kepada anak. Anaknya juga pasti. Kalau bapak di sorga mengampuni. Anaknya. Banyak nggak anak Tuhan tidak mau mengampuni? Sampai mati aku tidak mau mengampuni. Ya bukan anak, maklum aja. Tuhan tidak berkewajiban untuk mengabulkan doa kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Allah itu ya dan amin. Kalau hidupmu sesuai dengan firman Allah tidak pernah gagal. Tadi WL-nya sudah nyanyi loh. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Yakin dia Allah kita. Kalau kita yakin dia Allah kita, ya hidupilah turuti sesuai kehendaknya dia. Maka apa yang tidak gagal bagi dia, juga tidak gagal bagi kita. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Amin. Ayo kita tundukkan kepala.